Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juar Tantowi dari kelas IF 401. Pada kesempatan kali ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, izinkan saya untuk presentasikan tugas yang sudah saya buat sebelumnya. Pada tugas kali ini, eh, untuk yang tugas yang diberikan adalah untuk menganalisa dan membuat esai tentang dengan tema sesuai dengan jurusan, dan kebetulan saya mengambil prodi informatika. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah mengambil topik tentang keamanan cyber. Jadi pada esai yang sudah saya buat di sini yang berjudul Keamanan Cyber, Urgensi Peningkatan Literasi di Keamanan Cyber ini, eh, menurut saya kenapa saya mengambil topik ini, itu karena pada di era digital sekarang keamanan cyber itu menjadi concern yang sangat penting untuk kita semua, di mana kita ketahui eh, dengan jumlah penduduk masyarakat di Indonesia yang sangat banyak ini juga menjadi suatu apa ya namanya tuh, sebagai pengguna terbesar juga di pengguna terbesar aktif untuk media sosial atau pengguna internet. Jadi di sini saya merasa ada urgensi untuk meningkatkan literasi terutama pada keamanan cyber. Nah, pada essay yang saya buat di sini kita bisa lihat untuk struktur dari essay ini sudah ada di pembuka, kemudian ada isi dan ada penutup. Di mana di bagian pembukanya ini saya tambahkan atau berikan hook yang cukup lumayan menarik ya, dan mudah-mudahan ini menjadi daya tarik untuk teman-teman bisa membaca eh, tulisan selanjutnya. Gitu. Di bagian pembuka ini saya menjadikan seperti sebuah fenomena yang ada sekarang di tengah lautan informasi yang tanpa batas sekarang. Kita membutuhkan sebuah filter di mana filter ini berfungsi untuk menyaring informasi-informasi yang relevan atau irrelevan, di mana banyak sekali hoax yang semakin masif ya. Jadi itu juga termasuk ke dalam peningkatan literasi. Di tengah lautan informasi tanpa batas, dunia digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebutuhan hidup manusia, dan ya seperti itulah kita sekarang eh, sangat membutuhkan kayak dunia digital akan tidak terpisahkan lagi dengan kehidupan kita sehari-hari, dari mulai kayak perbankan, terus kemudian untuk menggunakan sarana transportasi misalkan berangkat atau pulang kerja, kita mau semuanya sudah terafiliat dengan digital, sudah terdigitalkan. Terus di tengah kemajuan yang berbanding lurus juga, di tengah dengan semua kemudahan fasilitas dan teknologi yang ada sekarang, semuanya berbanding lurus dengan ancaman yang dihadapi, terutama ancaman di dunia cyber yang terus berkembang motifnya, ya. Di mana keamanan data yang sensitif seperti identitas pribadi dan bahkan keamanan data penting sebuah negara itu menjadi target empuk ya bagi para hacker atau para penjahat cyber. Jadi dalam konteks ini, peningkatan literasi keamanan cyber bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan fundamental untuk menjaga stabilitas dan keamanan di era sekarang, di era modern. Kemudian di sini kita masuk ke dalam isi, di mana literasi keamanan cyber dapat diibaratkan sebagai vaksin yang membekali individu dengan kekebalan terhadap virus digital. Jadi di sini umpamakan ketika kita memiliki literasi yang cukup,
itu seolah-olah kita sudah tervaksin ya, sudah tervaksin dari ancaman-ancaman virus cyber gitu. Ini bagian sebuah metafora yang dibuat agar teman-teman lebih bisa aware, lebih bisa merasa bahwa ini adalah eh, lebih concern lagi ya, karena ini sangat-sangat penting. Terus ada beberapa referensi yang saya ambil juga dari situs Universitas Teknorat Indonesia, Tim Tanggap Insiden Cyber, atau UTI, TTIS, di mana kutipannya menegaskan bahwa literasi digital termasuk aspek keamanan cyber dan merupakan pilar penting untuk menjaga keamanan data pribadi dan kemampuan verifikasi fakta di era digital. Jadi saking pentingnya, ya karena ini berkaitan dengan data ya, terutama data-data sensitif seperti data pribadi. Jadi kita harus lebih aware lagi dengan keamanan, ancaman dari cyber itu sendiri. Terus kemudian di paragraf selanjutnya untuk pentingnya literasi keamanan cyber melampaui perlindungan individu dalam skala yang lebih luas, peningkatan kesadaran ini berkontribusi pada ketahanan cyber nasional. Dari OT, TTIS juga menyoroti bagaimana kesadaran keamanan cyber yang tinggi sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan perlindungan terhadap risiko cyber. Jadi pada bagian isi ini kita kok kita, saya membahas lebih agak sedikit mendalam, digging agak sedikit mendalam dengan referensi yang sudah saya sertakan di sini. Nanti bisa dilihat di daftar pustaka. Di mana dampak-dampak dari ancaman cyber ini tadi disebutkan, bukan hanya mengancam data pribadi kita, bahkan bisa mengancam sebuah keamanan nasional. Jadi sangat-sangat penting di mana setiap individu yang merupakan pengguna aktif media sosial atau internet, atau bahkan orang yang baru mau belajar bermedia sosial atau menggunakan internet secara umum, ya itu harus memiliki literasi yang cukup agar mereka tidak gegabah, karena ancaman cyber, terutama dunia hacking, itu terus berkembang. Apalagi di era digital seperti sekarang, di era udah ada AI, maka terkadang kita tidak sadar untuk melakukan sebuah kesalahan di mana kesalahan itu berakibat sangat fatal dan merugikan diri kita sendiri. Terus kemudian eh, yang paling sering didengar dalam hal eh, hacking atau hacker, mereka melakukan eh, penyebaran link ya, yang terkadang kita secara tidak sadar mengklik link itu. Jadi disebutnya kayak phishing. Di mana phishing ini ketika kita tidak tahu atau tidak terliterasi dengan baik, maka kita akan langsung klik-klik saja dan ternyata itu mengarahkan pada eh, web atau sesuatu yang bisa mengambil data-data pribadi kita dan itu sangat-sangat berbahaya. Terus kemudian di bagian paragraf terakhir di bagian isi ini ada sebuah apa namanya penegasan kembali untuk meningkatkan literasi keamanan cyber, juga memerlukan campur tangan dari pemerintah atau lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga harus ikut berperan aktif untuk uh, mensosialisasikan atau mengajarkan dan mengedukasi terkait dengan literasi digital ini. Dan di mana kalau misalkan di dalam dunia pendidikan, ini bisa dijadikan sebuah kurikulum pendidikan ya, eh, dari mulai jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Jadi secara materinya bisa disesuaikan. Kalau untuk anak-anak misalkan di sekolah-sekolah dasar harus seperti apa ketika mereka apa sih namanya menemukan case-case tertentu, mungkin lebih ya diberikan kayak apa ya, tampilan-tampilan yang sedikit menarik ya untuk memberikan pelajaran kepada mereka.
Dan bahkan sebenarnya untuk anak-anak sekolah dasar eh, tidak terlalu, dan jangan dulu deh bermain media sosial sebenarnya, tapi untuk mengedukasi dan mengadakan kurikulum di sekolah juga nggak apa-apa sih. Dan jadi di sini kita tidak bisa bergerak sendiri. Ini kita sebagai masyarakat juga harus ikut berperan aktif. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintahan, kita juga memiliki kewajiban untuk eh, mengingatkan dan mengedukasi atau bahkan mengimprove secara knowledge untuk mempelajari eh, ancaman-ancaman dan modus-modus yang sering terjadi di masyarakat terutama. Terus kemudian di bagian penutup, eh, saya memberikan sebuah statement yang cukup kuat, di mana di tengah gelombang digital yang tak terbendung ini, literasi keamanan cyber adalah perisai digital yang harus dimiliki setiap warga. Ia memperdayakan individu untuk menjadi agen perlindungan bagi dirinya sendiri. Terus kemudian sikut aktif berkontribusi pada ekosistem digital yang lebih aman dan tangguh. Jadi lebih safe. Tanpa peningkatan literasi yang signifikan, kita akan terus-menerus terpapar pada risiko yang mengancam data pribadi, yang berdampak atau finansial, bahkan kedaulatan digital bangsa atau ancaman secara nasional. Sudah saatnya kita bergerak dari sekedar pengguna menjadi penjaga yang cerdas dan bahkan bertanggung jawab di dunia. Baik, terima kasih. Eh, Berikut yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya yakin masih banyak kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.